Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai information overload. Kelompok 2 beranggotakan Maulidina Triandini, Verontina, Dina Enurizka, dan Siti Nurkholisoh. Materi yang akan kami bahas ada pendahuluan, definisi information overload, studi kasus, solusi dari information overload, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Teknologi kian berkembang, membuat banyak perubahan dari masa ke masa. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yaitu adanya internet. Menurut Ono Wipurbo, internet merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengefisienkan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi. Kemajuan teknologi kini dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dengan cara mengakses internet. Banyaknya informasi yang tersedia merupakan sebuah keuntungan di era informasi. Namun, perlu juga dicermati mengingat jumlah yang sangat besar sehingga diperlukan proses seleksi terhadap data. Hal ini menyebabkan kemunculan masalah baru bagi masyarakat jika masyarakat tidak dapat menerima informasi dengan baik. Masyarakat yang tidak memiliki kecakapan dalam menerima informasi akan mudah terjebak dalam informasi yang berlebihan atau yang biasa disebut information overload. Information overload bisa terjadi ketika kebutuhan informasi melebihi kapasitas pengolahan informasi individu. Namun, setiap individu memiliki kemampuan pengolahan informasi yang berbeda, sehingga sulit untuk memperkirakan batas maksimal beban informasi. Penyebab terjadinya information overload. Yang pertama, banyaknya informasi yang dibuat secara terus-menerus. Yang kedua, kemajuan teknologi yang memudahkan pengguna membuat informasi atau konten secara online. Yang ketiga, tingginya jumlah informasi yang bersifat kontradiksi, hoax, dan menimbulkan pertentangan. Selanjutnya adalah definisi information overload. Information overload merupakan gabungan dari dua kata, yaitu information atau informasi yang didefinisikan sebagai sekumpulan data atau fakta yang diolah dan diproses agar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan overload sendiri memiliki arti kelebihan beban atau muatan. Sehingga secara bahasa, information overload berarti terjadinya kelebihan informasi. Information overload terjadi apabila kuantitas informasi yang beredar melebihi kapasitas pengolahan informasi individu. Akibatnya, ada terlalu banyak informasi yang muncul sehingga menyulitkan individu untuk memproses dan memilah informasi yang ada. Selain itu, information overload juga dapat menimbulkan kebingungan, ketidakmampuan dalam menentukan pilihan, dan kesulitan untuk mengingat informasi yang ada. Selanjutnya, studi kasus. Kelompok kami mengangkat studi kasus dalam lingkup media sosial. Pertama-tama, pengertian media sosial. Media sosial adalah kumpulan saluran komunikasi online yang didedikasikan untuk input, interaksi, berbagi konten, serta kolaborasi berbasis komunitas tertentu. Yang mana aplikasi dan situs web yang didedikasikan untuk beberapa forum sosial, jejaring sosial, microblogging adalah beberapa di antaranya. Sesuai dengan tema kelompok kami, yaitu overload information atau kelebihan informasi, pada kesempatan ini kami menjelaskan bahwa kelebihan informasi bukanlah hal baru. Potensi kelebihan muatan ada sejak informasi menjadi input penting bagi aktivitas manusia. Informasi yang berlebihan menggambarkan situasi bahwa kecepatan informasi mengalir dengan sangat cepat dan besar sehingga sulit untuk mengimbangi, dan juga akses menuju ke sana dapat dikatakan menjadi masalah tersendiri. Nah, jenis kelebihan yang dianggap serius merupakan kepemilikan terhadap pengetahuan tentang keberadaan informasi yang dianggap relevan namun tidak dapat dipergunakan akibat kekurangan waktu. Solusi information overload. Information overload ini lahir menjadi konsekuensi berdasarkan pesatnya perkembangan teknologi dan sistem kabar manusia. Diperlukan suatu cara buat mampu memetakan setiap elemen yang terdapat berdasarkan permasalahan tersebut, yaitu dengan cara VUCA. Permasalahan information overload ini akan kita petakan berdasarkan kacamata VUCA.
Berikut adalah pemetaannya. Yang pertama ada volatile, yaitu tidak menentunya jumlah informasi yang beredar setiap harinya. Yang kedua, uncertain. Kita sulit untuk yakin bahwa informasi yang didapat bisa membantu dalam menentukan suatu keputusan. Yang ketiga, kompleks. Arus penyebaran informasi yang kini semakin kompleks dengan adanya berbagai platform media sosial. Dan yang keempat, ambiguous. Banyaknya informasi yang ada dapat membiaskan kita dari fokus tujuan akhir, yakni melakukan sebuah keputusan. Nah, kunci dalam mengatasi kasus ini yaitu dengan menggunakan selalu berpegang teguh dalam prinsip dan nilai-nilai yang kita selalu junjung tinggi. Budayakan mengonsumsi informasi berdasarkan dari berbagai sumber secukupnya dan melakukan konfirmasi terhadap berita yang dibaca dengan mencari informasi lain dari sumber yang berbeda dan terpercaya. Selalu tentukan tujuan akhir kita sebelum memproses informasi. Sebaik dan sebesar apapun teori yang kita miliki, akan menjadi nihil nilainya jika tidak ada tindakannya. Selain itu, sikap tidak mudah percaya atau skeptis juga patut dimiliki oleh setiap individu, sehingga selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu berita dan akan mempertimbangkan sebelum menyebarkan berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari paper ini adalah seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi di internet. Internet memiliki banyak layanan dengan fungsi yang beragam, seperti salah satunya ada di media sosial. Akses yang mudah membuat informasi yang ada di media sosial cepat berkembang. Informasi dalam jumlah besar, tidak bernilai, serta sulit untuk dipahami. Pada keadaan tertentu dapat menyebabkan terjadinya information overload. Information overload pada pengguna media sosial menyebabkan timbulnya kebingungan, ketidakmampuan dalam menentukan pilihan, dan kesulitan untuk mengingat informasi yang ada sebelumnya. Nah, permasalahan information overload ini akan kita petakan berdasarkan kacamata VOCA. VOCA merupakan sebuah akronim pada bahasa Inggris yang adalah singkatan berdasarkan volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Oleh karena itu, kunci dalam mengatasi kasus ini yaitu dengan menggunakan selalu berpegang teguh dalam prinsip dan nilai-nilai yang kita selalu junjung tinggi. Budayakan mengonsumsi informasi berdasarkan dari berbagai sumber secukupnya. Tentukan tujuan akhir kita sebelum memproses informasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.